sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tala'al badru alayna min thaniyatil wada' 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 tala'al badru alayna min thaniyatil wada'. Nggih, matur tampiasi kami sampaikan kepada Al-Ustadz Wisnu Perjuangan yang telah memimpin pembacaan salawat tadi. Nggih, acara niki kita akan mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan dan di Al-Mukarram Tuan Guru, yang kami hormati dan muliakan juga para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati para asatidz, pengurus atau takmir Masjid Agung Peraya, yang kami hormati juga pengurus Masjid Nurul Islam Leneng, yang kami hormati juga pengurus atau takmir Masjid Nurul Islam, Nurul Ilmi, Nurul Iman Wakan, yang kami hormati pengurus Masjid Babus Salam Juring, dan segenap tamu undangan, pengurus dan takmir masjid yang berkesempatan hadir pada sore hari niki. Selanjutnya yang kami hormati juga pengurus atau takmir Musholla Al-Ikhlas Kelui, dan juga pengurus takmir Musholla Ar-Ramli, dan segenap
pengurus atau takmir musala yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Ngiring, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita semua dapat menghadiri acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid tercinta kita, di masjid yang mulia ini, Masjid Miftahul Jannah. Semoga dengan kehadiran kita semua diberikan keberkahan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua tergolong yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ngiring kita bersama-sama bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara perayaan Hari Besar Islam 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 September 2025. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti tausiah atau urian hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir doa dan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan niat semoga kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan keistiqomahan dan iman sampai akhir hayat kita, dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh adik kami Al-Ustadz Lalu Irwan Zahirin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inggih matur tampiasi kami sampaikan kepada adik kami Al-Ustadz lalu Irwan Zohirin yang telah membacaan kalam ilahi tadi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapatkan keberkahan dan apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran tadi yang dibacakan. Kita semua dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan dengan membaca atau mendengarkan bacaan suci Al-Quran tadi keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yakni acara inti tausiah atau uraian hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad MAG. Kepada beliau waktu dan tempat tiang dawakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aydan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para tuan guru, para asatidz yang Tia muliakan dan hormati, para pejabat mungkin yang hadir, yang tidak bisa menyebutkan satu persatu, semua yang Tia muliakan dan hormati, bil khusus Ketua Takmir Masjid, Ketua Panitia, para sesepuh, mami-mami tiang yang Tia muliakan dan muliakan. Alhamdulillah pada sore niki Allah mempertemukan kita semua di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengenang kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerawuan dewek pelunggu sami niki dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita bersama-sama memperingati kelahiran beliau. Semoga kita terus mencintai beliau. Para hadirin, Bapak dan saudara sekalian yang Tia muliakan, hari ini kita bersama-sama memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kelahirannya itu di 12 Rabiul Awal, berarti hari Jumat kemarin, tapi pokoknya masih berada di bulan Rabiul Awal, insya Allah sama saja. Yang penting niatnya. Bahkan besok yang tanggal 28 Rabiul Awal masih ada maulid ya, terus maulid. Ini bagian dari rasa cinta umat kepada Rasul. Jadi sampai akhir nanti Rabiul Awal
Nah, mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa mengenang kelahiran beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sebagai umat manusia, jangankan Rasulullah, anak kita yang lahir itu insya Allah bapak dan ibunya bahagia, betul ya? Anak lahir bapak ibu bahagia, para tetangga ikut bahagia, kadang juga datang membawakan oleh-oleh dari si lahir. Di rumah sakit tetangga juga menjenguk sebagai bagian dari rasa bahagia, syukur atas lahirnya anak-anak kita. Nah, ini Rasulullah, anak yang kita senang bahagia pada saat lahirnya, yang belum tentu menjadi anak yang soleh dan solehah, belum tentu anak yang lahir bisa membahagiakan orang tuanya, belum tentu anak yang lahir dari kita itu bisa memberikan kebahagiaan. Nah, ini Rasulullah yang belum tentu saja kita bahagia, apalagi Rasulullah lahir yang dipastikan bisa memberikan syafaat pada umat, bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang mencintainya. Maka ekspresi umat Islam pada bulan Rabiul Awal di penjuru dunia itu hampir sama. Samanya bagaimana? Samanya niki sama-sama mencintai dan mengingat Rasulullah. Kalau pelunggu lihat di televisi, ya, kemarin tiang lihat di Trans TV itu menyampaikan satu berita di berbagai negara. Ada Maroko, ada Bangladesh, ada India, negara-negara muslim sekarang ini semuanya pada menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya di Leneng ini, tetapi hampir seluruh dunia memperingati kelahiran Rasulullah. Kenapa? Beliaulah yang dielu-elukan dan diharapkan syafaatnya oleh seluruh umat Islam sedunia besok di yaumil qiyamah. Makanya ekspresinya masing-masing. Ada yang Masya Allah, begitu bulan Maulid semua harta kekayaannya itu ditumpahkan, sehingga ada yang kegiatan Maulid itu penamatnya sampai setinggi tiang begini. Ya, alhamdulillah pelunggu dikasih kotak, ya alhamdulillah. Ya, itu bagian daripada rasa syukur. Syukur kita kepada Allah. Ada orang yang berlebih-lebihan, tapi ada orang yang sederhana. Yang penting itu adalah mengenang, mengingat dan meneladani Rasul. Karena sebenarnya peringatan Maulid itu bukan seremonialnya, bukan wah kegiatannya, tapi sesungguhnya yang paling esensi peringatan Maulid itu bagaimana Maulid ini kita jadikan sebagai momentum untuk belajar meneladani daripada uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka inti Maulid itu sebenarnya adalah 3, walaupun mungkin hikmahnya banyak, ya. Tapi yang sampaikan 3 hal pada sore ini. Yang pertama adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah
atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad itu beda dengan Muhammad Leneng. Ada nama Muhammad di sini? Muhammad Ampenan tentu beda dengan Muhammad Rasulullah. Lahirnya beda. Kalau pelunggu membaca keterangan dari Al-Barjanji, disebutkan wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الصرفات dan seterusnya. Di Al-Barjanji itu diceritakan bagaimana lahirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah lahir itu langsung khitan atas kekuasaan Allah, bercelak-celak hidayah dari Allah. Mana ada anak-anak kita lahir langsung khitan? Ya bapaknya yang khitan, tapi anaknya belum. Tapi Rasulullah itu dengan inayah Allah langsung khitan, menurut penjelasannya Imam Al-Barjanji. Nah, para jamaah sekalian, bahkan makhluk yang terdahulu dan saat itu berbaiat kepada Rasulullah, termasuk juga ketika Rasulullah lahir, ya, api sesembahan yang ada di Persia itu langsung padam. Termasuk juga istana di Kisra itu hancur. Nah, ini penjelasan ulama. Maka pantas jikalau pada saat bulan Rabiul Awal umat Islam itu adalah mengenang kelahiran beliau, karena sangat beda dengan kelahiran manusia yang lain. Nah, para jamaah sekalian, maka hari ini umat Islam termasuk kita semua pasti bahagia, pasti senang. Kalau nggak senang ini bahaya, Pak. Jadi kalau ada bulan Maulid kok nggak bahagia hatinya, Masya Allah, bahaya. Wong yang kafir saja Abu Lahab nih, Abu Lahab itu diberikan keringanan oleh Allah setiap hari Senin gara-gara Abu Lahab ini menjariahkan pembantunya Suwaibah. Suwaibah ini adalah khadimah budak yang tiap hari melayani Abu Lahab, buat kopi, menyiapkan beliau, ya. Begitu terdengar Nabi Muhammad lahir dari rahim ibunya Siti Aminah radhiyallahu anha, maka Abu Lahab ini seneng sampai ngutus yang namanya Suwaibah, dimerdekakan dah, kamu rambut kamu urus, kamu bantu Aminah.
untuk lahirnya si Muhammad, kata Abu Lahab. Abu Lahab tidak mengenal niat karena memang kafir, jadi tidak ada niat, tidak ada apa. Yang penting menyuruh Suwaibah untuk membantu Siti Aminah menolong yang namanya lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di dalam keterangan faqad jaa fil Bukhari fa annahu ayyukhaffafu anhu an Abu Lahabin fi kulli yaumin isnain bisababi li Suwaibati jariyati. Jadi di situ Abu Lahab setiap hari Senin tidak disiksa sama Allah, ada free. Jadi ibarat orang dihukum itu ada dikasih gerasi ya, diringankan, gak dihukum, gak diadab oleh Allah gara-gara menjariahkan yang namanya syahidah. Apalagi kita Bapak Ibu bulan Maulid ya seperti begini, ada kotak, ada makanan, Masya Allah. Ini namanya patungan. Insya Allah patungan ini nanti yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, amin ya. Jadi yang menyediakan ini, makanya kalau ada mahalul qiyam itu ya urunan patungan ya, ngasih kopi, ngasih makanan, snack, apalagi kebuli, wah tambah nanti di hadapan Allah rahmatnya tambah besar ya. Uang ini Suwaibah saja disuruh untuk merawat lahirnya Rasulullah, azabnya diangkat oleh Allah, apalagi kita yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu panitia yang menyediakan, yang memfasilitasi, dewek pelunggu sami yang hadir, semua yang ikut berjariah beramal pada hari ini, mudah-mudahan ini menjadi musabab kita besok mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan hadis. Kalau Al-Qur'annya gimana? Justru Al-Qur'annya itu memerintahkan kita bahagia. Kita disuruh oleh Allah untuk bahagia, untuk senang. Senang dari apa? Dari rahmat yang diberikan Allah. Lah rahmat yang terbesar bagi umat Islam itu nggih Kanjeng Rasulullah. Tidak ada Pak rahmat yang terbesar di dunia ini. Nikmat yang paling indah dan paling besar dalam kehidupan kita adalah diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dewek penggusami mungkin punya investasi yang besar di perbankan, mungkin tabungannya banyak, sawah banyak, tanah banyak, rumah juga di mana-mana ya. Barangkali kita punya investasi di dunia yang besar itu tidak bisa ngalahkan yang namanya rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh dunia ini punya orang-orang yang kaya dikumpulkan masih tidak ada apa-apanya. Coba dibuka surah Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di ayat ini disebut Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakan
dengan fadlullah, kemuliaan Allah, kelebihan yang diberikan Allah. Menurut penjelasan para ulama tafsir, misalnya Ibnu Katsir menyebut bahwa fadlullah itu Al-Quran, wa rahmatihi, rahmatnya itu Islam. Al-Qurtubi menyebut bahwa rahmat itu adalah Al-Quran. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa yang disebut dengan fadlullah itu adalah hidayatun minallah, dan rahmat itu adalah maghfirah Allah. Jadi banyak para penafsir yang memahami tentang ayat ini. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa rahmat itu yang dimaksud adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau rahmat itu baginda Rasul, kenapa? Karena Rasulullah itu memang yang memberikan rahmat. Dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya juga disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka, dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmah. Untuk siapa? Lil alamin, kepada seluruh umat manusia alam jagat raya. Maka Bapak Ibu, baginda Rasul itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat manusia alam raya. Tidak cukup untuk manusia saja, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan, makhluk hidup di muka bumi ini diberikan rahmat oleh Allah, diberikan rahmat oleh Rasulullah. Buah yang baru mentil, baginda Rasul pesan, kau jangan mengambil buah itu sebelum nanti masak. Artinya apa? Buah itu punya hak untuk hidup sampai waktunya. Sampai begitu Rasulullah. Jangan kau menyakiti hewan. Kuda yang kau tunggangi itu jangan kau pukul terus sampai dia menjerit. Oh, kadang-kadang Cidomo itu sebenarnya nangis itu, tapi dipukuli terus ya sampai gitu. Rasulullah itu Masya Allah, semua dikasih rahmat. Jangankan manusia, jangankan orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Nabi, orang kafir pun itu masih dimaafkan oleh Rasul. Binatang yang tidak punya pikir seperti manusia, hanya diberikan syahwat nafsu saja, itu dapat rahmat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jamaah sekalian rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ini dalam rangka untuk mengenang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, maka selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita umat Nabi, maka yang kedua adalah sebagai rasa mahabbah kita. Man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, siapapun saja, pasti
akan banyak menyebutnya. Makanya pada bulan Rabiul Awal ini banyak baca sholawat. Sholawat kepada Rasulullah. Agar apa? Agar kita mendapatkan syafaatnya. Kalau kita ini tidak banyak sholawat kepada Rasulullah, maka sulit kita mendapatkan syafaat. Itu sebabnya kata hadis Nabi, man shalla alaiya wahidan sallallahu alaihi asram. Siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membacakan sholawat kepada kita 10 kali. Kalau kita baca 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 100 kali. Kalau kita 100 kali, maka tak terhingga Allah memberikan sholawat kepada kita. Maka banyak baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yuk sama-sama. Ya Rabbi salli ala, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khusahu bil fadilah, Ya Rabbi salli ala, Ya Rabbi salli alaihi, Ya Rabbi warada anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi farham kulla muslim, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi nakhatim bil musyaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, baca sholawat itu Masya Allah faedahnya besar. Tidak hanya besok di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, dengan sholawat kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah, tapi di dunia ini dengan banyak baca sholawat, insya Allah keberkahan hidupnya diberikan Allah. Bahkan orang yang banyak baca sholawat, kecintaan dirinya kepada Rasulullah itu bisa didatangi Rasulullah. Kepingin Pak ya? Pelunggu sudah pernah jumpa Rasul? Sudah jumpa? Belum? Masya Allah, tiang doakan mudah-mudahan dijumpai Rasulullah. Kita semua. Kenapa kita sholawat? Karena Allah itu bersolawat, malaikat pun bersolawat, dan Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk banyak sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Insyaallah. Makanya tradisi di Lombok niki senang tiang. Bulan Maulid ini enggak sepi dari serakal. Di masjid di mana-mana serakal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, salam. Masya Allah, nikmat. Bahkan semalam suntuk ada yang baca cerita bagaimana perjalanan Rasulullah. Itu sesungguhnya adalah untuk mengingatkan pelunggu sami dan tiang, agar kita ingat, oh itulah perjalanan Rasulullah mulai kecil. Semenjak beliau Rasulullah diantarkan ke ibu persusuannya Halimah Sa'diyah, kemudian tumbuh besar bersama kakeknya karena beliau yatim. Setelah itu kemudian beliau ditinggal oleh ibunya, habis begitu diasuh oleh kakeknya. Kakeknya wafat, dititipkan pamannya yang masih belum iman, Abu Thalib. Jadi perjuangan Rasulullah ini enggak tiba-tiba dipilih oleh Allah dari memang yang yatim, yang tidak punya apa-apa. Maka ini kadang juga pembelajaran bagi anak-anak kita. Kadang ada anak itu tinggal bapaknya minder, tinggal ibunya minder, tapi ini harus diberikan gemblengan. Nah, contoh Rasulullah itu tidak punya bapak. Rasulullah hidup mandiri, ikut kakeknya berjuang, berdagang mulai kecil sampai usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu banyak berdagang daripada menjadi nabi. Artinya apa? Ini mengingatkan kepada kita bahwa ikhtiar dunia itu lebih banyak dilakukan nabi. Maka semangat etos kerja itu harus seperti beliau. Jangan menjadi mukmin yang dhaif, yang lemah dalam segala hal, lemah kepeng, ya, di nara ekonomi. Akhirnya apa? Menjadi bulan-bulanan hidup, segar, sehat, bugar, minta kesana kemari, jalan kaki. Coba lihat di televisi, di medsos, ada orang yang tidak punya kaki, ada orang nggak punya tangan. Di Cina itu di video-videokan, Masya Allah, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang sehat masih gagah harus seperti Rasulullah untuk terus berupaya dan berikhtiar mencari penghidupan di dunia. Tidak boleh kemudian kita mengandalkan orang lain. Kenapa? Karena itu bagian dari harkat dan martabat manusia. Itu sebabnya Rasul mengatakan, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu memberikan konsep kepada umat Islam. Jangan umat Islam itu terus minta-minta terus di pinggir jalan. Tidak ada mana orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di tengah jalan minta-minta. Tidak ada. Karena itu dulu ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat berjabat tangan dengan Rasulullah. Ditanya, kenapa tanganmu kok kasar sekali?
Dia menjawab, ya Rasulullah, tangan ini saya gunakan untuk mecah batu di gunung ya Rasulullah, untuk menghidupi anak keluarga saya. Masya Allah, tangannya ini Pak tidak hanya dijabat Rasulullah, langsung diangkat dan dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Sayyidina Umar dan sahabat yang lain terkejut, ada apa dia dicium. Maka Nabi mengatakan, tanganmu ini lebih mulia, bekerja keras di dunia untuk menghidupi keluarga itu mulia. Sampai begitu mencontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Makanya kalau kita lihat itu, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebut Rasulullah, ya terus kita sebut. Dan tidak hanya kita, kecintaan kita hanya seremonial, tetapi yang paling penting kecintaan kita kepada Nabi adalah ketiga, meneladani Rasulullah, meneladani Kanjeng Rasul. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu rasulun, utusan, min anfusikum, dari dirimu sendiri, dari kelompokmu, dari jenismu sendiri. Nah, ayat ini bisa kita pahami bahwa dalam hidup ini jadilah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat orang lain, itu melihat seperti kita, menjadikan kayak diri kita sendiri. Ada tetangga yang sakit, maka mungkin sama dengan kita ketika sakit. Ada orang yang membutuhkan, maka sama dengan diri kita ketika membutuhkan. Ada orang yang disakiti, mungkin sama dengan kita ketika disakiti. Maka kalau kita ini mengatakan semua dijadikan seperti diri kita sendiri, maka tidak pernah ada orang yang ingin menyakiti orang lain. Kenapa? Karena seperti dirinya sendiri. Min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu merasa berat terhadap penderitaan orang lain. Jadi kita mungkin, kita juga begitu. Bagaimana ketika ada orang yang menderita, kita juga ikut menderita. Kalau ada orang sakit, ikut. Seperti saudara-saudara kita, Masya Allah Pak ya, sekarang di Gaza, saudara-saudara kita muslim, makan tidak ada, sampai makanan diturunkan dari atas. Ada juga yang kejatuhan sampai meninggal, berebut makanan. Ada juga yang kelaparan, tinggal tulangnya, mencari sesuap air tidak ada, nasi tidak ada. Maka sekarang banyak orang yang menyumbang di media sosial, sekarang banyak. Cuman kadang-kadang ya kita tidak usah suudzon. Kalau misalkan ada yang menyalurkan donasi, maka kalau kita kesempatan mendonasikan walaupun tidak banyak, mungkin kita bisa ikut mendonasi. Kenapa? Itu bagian daripada diri kita. Terasa berat penderitaan bagi mereka, maka kita pun juga di sini merasa berat.
Coba bayangkan, Pak, andaikan itu terjadi di negeri kita, Masya Allah, mana mungkin, Pak, kita bisa duduk bermajelis seperti ini, menikmati nasi Rasul, menikmati kebuli, menikmati kambing guling. Tidak ada. Jangankan di daerah yang sekarang terkena peperangan, di tempat-tempat umat Islam diturunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan, begini ini tidak ada, Pak. Dianggap bid'ah semua. Di Mekah, di Madinah kumpul begini, oh didatangi laskar, Pak. Masya Allah. Sekarang banyak tutup majelis-majelis. Tiang kemarin pas haji mau datang ke Abuya, nanda putra beliau Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki, dulu majelisnya besar, sekarang tidak ada, ditutup, Pak. Tiap hari ditengok sama laskar. Dan bukti nyata, tiang kemarin beberapa orang khatmil Quran di Madinah, di depan nih halaqah, tiang ditarik, Pak. Masya Allah, ditarik, roh hal haram itu, Pak. Lu baca Quran lu haram itu, gak keblinger, iya kan? Itu di Mekah, di Madinah, di mana Rasulullah diturunkan, tapi hati mereka tidak dekat dengan Rasulullah. Masa baca Al-Quran kita khatmil Quran doa tok itu tidak boleh, Pak. Dikira kita masuk neraka, entah punya mbahnya neraka itu. Ya Allah, tiang rasanya. Akhirnya para jamaah-jamaah, Ustaz, tenang, tidak usah, biarkan kita turuti. Ini nyata, Pak. Kita masih syukur di Leneng ini bisa duduk bermajelis, bisa ngaji, bisa duduk jajan. Kok di sana, Masya Allah, tidak boleh. Zikir apalagi. Maka kita bersyukur kepada Allah sekalipun kita jauh dari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita semua ajaran ahlu sunnah wal jamaah, mengajak kita zikir, mengajak khatmil Quran, mengajak berkumpul halaqah majelis taklim seperti ini. Ini luar biasa. Nah, baginda Rasul itu umpama masih hidup, Pak, Masya Allah, mungkin ditegur tuh orang-orang di Madinah, tiru tuh orang Indonesia, mungkin begitu, karena beliau sudah tidak ada. Dan yang tahu begitu itu adalah orang-orang yang diberikan karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak di Indonesia ini min aulia, kekasih Allah. Salah satu bukti ulama besar kita Indonesia yang wafat di Mekah beberapa tahun lalu, Hadratus Syekh Romo Kiai siapa? Maimun Zubair. 2 tahun itu kalau sudah dimakamkan, dibongkar, tulangnya disisihkan, kemudian diganti yang baru. Mbah Mun 2 tahun dibongkar, jenazahnya masih utuh. Kaget orang Arab, oh ini orang Indonesia. Maka dulu banyak, siapakah yang namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani, paling dikenal di Mekah, di Madinah. Itu ulama besar yang mengajarkan seluruh ulama-ulama di dunia. Masya Allah.
Itu mereka-mereka, beliau-beliau ini juga mengajarkan kita hizib, mengajarkan kita istighosa, mengajarkan zikir. Sayyid Alwi Al-Maliki itu ketika wafat, yang punya sohib di Pasuruan, kemudian juga nyantri di Sayyid Alwi Al-Maliki, karena dulu tiang sebenarnya mau dikirim ke sana, nggak jadi, karena 14 tahun nggak boleh pulang sama saya. Ibu tidak merestui, tidak usah nak, ibu sudah tua karena 14 tahun. Nah bener, sahib tiang niku pulang sekarang jadi ulama, jadi kiai, buka pesantren dan alim. Nah cerita tuh Habib Asghab yang di Pasuruan, wafatnya Sayyid Alwi Al-Maliki tidak hanya di Mekah yang harum itu, jenazah dibawa itu harum, tapi kata beliau harumnya di Mekah sana sampai ke rumahnya, katanya ke murid-muridnya. Subhanallah, itu mengamalkan begini, ratib, zikir, istighosa, ya, sama guru-guru kita di sini, ya. Ada Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, ada juga Syekh Saleh Hambali, ada Syekh Faisal, ya. Itu mengamalkan semua, dan insya Allah beliau-beliau ini ada punya karomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka santri-santrinya juga terus ikut hizib, ikut istighosa, ikut rotib di mana-mana. Coba kalau kita hidup di sana, mungkin yang lama pernah di Mekah, nah di Madinah, barangkali mungkin di Solatiyah, ya. Dulu masih Pak, sekarang ini di rumahnya Habib Sayyid Alwi Al-Maliki, kemarin itu santri-santrinya diusikan ke Jeddah pada saat haji. Kenapa? Diawasi oleh laskar, jangan sampai ada perkumpulan dari berbagai negara, dianggap nanti berbahaya. Nah kita alhamdulillah di Indonesia, di negeri kita cintai ini, masih tradisi seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan. Makanya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah itu adalah sangat ingin kita ini selamat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan. Bahkan bil mu'minina raufur rahim, agar kita semua ini adalah senantiasa saling kasih sayang di antara umat yang beriman. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang terakhir ini menjadi keprihatinan kita. Hari ini, kemarin seminggu yang lalu, hampir seluruh Indonesia terjadi kerusuhan, pembakaran di mana-mana, yang bangun uang rakyat, yang meninggal saudaranya sendiri, pertumpahan darah, semuanya itu terjadi di belahan negeri ini. Kenapa? Raufur Rahim, kasih sayang yang ditanamkan Rasulullah kepada umat itu hilang. Maka momentum Maulid ini kita jadikan sebagai perenungan bersama. Bagaimana kita ini boleh kita menyampaikan pendapat, boleh, tetapi tidak boleh merusak, apalagi kemudian kita saling menghantam antara umat yang beriman. Nah, kasih sayang ini patut kita jaga agar kesatuan dan persatuan bangsa masih tetap utuh. Kalau bangsa ini Pak sudah tidak bersatu, maka yang terjadi kembali kepada peperangan dulu. Nah, tugas kita semua, ayo jangan mudah terprovokasi. Mari kita selesaikan dengan cara yang dingin, karena fasilitas negara, fasilitas umum adalah fasilitas yang kita bangun semua. Nah, ini tentu juga menjadi renungan kita di bulan Rabiul Awal, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan semua umat Islam merenung
bahwa hari ini kita ingin mencari uswah dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi itu. Maka sekali lagi, mari momentum Maulid ini satu kita jadikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jadikan sebagai rasa mahabbah kecintaan kepada Nabi untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita teladani uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Paling tidak 4 hal dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Insyaallah dengan kita saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, maka kita akan semakin hari semakin diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, uraian singkat ini memberikan motivasi kepada dewek pelunggu sami untuk semakin mencintai ajaran Rasulullah dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu Bapak dan Ibu yang tiang muliakan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang kurang berkenan di hati pelunggu sami. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni segala khilaf-khilaf kita, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim. Waffaqana Allah mimma yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur tampi asih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad MAG yang telah menyampaikan tausiah tadi. Kami simpulkan dari isi tausiah dari beliau tadi adalah dengan bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selawatnya kepada beliau kita semua mendapatkan barokah rahmah dari bacaan salawat tadi, dan juga harapan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang mukarram tuan guru, para asatiz dan jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yakni doa. Dalam hal ini mohon kesiapan dari Al-Ustadz Nahwi Kiha untuk memimpin doa. Waktu dan tempat tiang dawakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Inggih matur tampiasi kepada Al-Ustadz Nahwi Kiha yang telah memimpin doa tadi. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pengurus Badan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Dani Al-Mukarram Tuan Guru
para asatiz, para pengurus masjid dan musalla, dan segenap jamaah rahimakumullah. Dan juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapas kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipermalukan untuk kepada semua jemaah untuk tetap duduk di tempatnya masing-masing, untuk memudahkan rekan-rekan kita untuk memberikan hidangan yang telah kami suguhkan. Untuk selanjutnya sholawat dipimpin oleh Al-Ustadz Wisnu Perjuangan. Allahumma shalli ala Muhammadur Rasulillah. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammadur Rasulillah. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammadur Rasulillah. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammadur Rasulillah. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli